Halo, saya Tina Marlina dari Prodi Manajemen membuat video untuk memenuhi tugas UAS Audit Manajemen. Pengertian audit sumber daya manusia, audit SDM, sumber daya manusia, adalah proses penilaian yang sistematis terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen SDM suatu organisasi. Tujuan audit sumber daya manusia untuk menilai efektivitas dari fungsi SDM, menilai apakah program SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, memastikan ketaatan berbagai program SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Mengidentifikasi berbagai hal yang dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya, merumuskan langkah perbaikan yang tepat untuk perusahaan tersebut agar dapat meningkatkan ekonomisasi. Manfaat audit SDM, identifikasi kelemahan. Audit SDM membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen SDM. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja SDM, meningkatkan efisiensi. Dengan melakukan audit SDM, organisasi dapat mengidentifikasi proses-proses yang tidak efisien dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan SDM. Hal ini dapat mengurangi biaya. Menjamin kepatuhan, audit SDM membantu organisasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah risiko hukum dan menjaga kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Jenis-jenis audit sumber daya manusia. 1. Audit kebijakan dan prosedur. Audit ini fokus pada penilaian kepatuhan organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. 2. Audit kepatuhan hukum. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam bidang ketenagakerjaan. 3. Audit pelatihan dan pengembangan. Audit ini mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan yang ada dalam organisasi. 4. Audit penilaian kinerja. Audit ini berkaitan dengan proses penilaian kinerja karyawan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah sistem penilaian kinerja yang ada objektif, adil, dan terkait dengan tujuan organisasi. 5. Audit rekrutmen dan seleksi. Audit ini mengevaluasi efektivitas proses rekrutmen dan seleksi karyawan dalam organisasi. 6. Audit kompensasi dan manfaat. Audit ini meninjau sistem kompensasi dan manfaat yang ada dalam organisasi. 7. Audit budaya organisasi. Audit ini berfokus pada nilai-nilai, norma, dan budaya organisasi yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Tahapan audit SDM umumnya meliputi perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan menentukan tujuan audit, mengidentifikasi area yang akan diaudit, dan merencanakan metode dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses audit. Pengumpulan data. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data terkait kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen SDM. Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan staf SDM, tinjauan dokumen, dan pengamatan langsung. Analisis dan evaluasi. Data yang dikumpulkan dievaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam manajemen SDM. Analisis dilakukan untuk membandingkan praktik yang ada dengan standar terbaik dan menentukan sejauh mana organisasi mencapai tujuan SDM. Penyusunan laporan. Hasil audit disusun dalam bentuk laporan yang berisi temuan, rekomendasi perbaikan, dan tindakan yang disarankan. Laporan ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam manajemen SD. Ruang lingkup audit sumber daya manusia, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi dan penempatan, orientasi dan penempatan. Kesimpulan, audit SDM dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Melalui evaluasi aktivitas sumber daya manusia yang digunakan di dalam sebuah organisasi. Audit juga memberikan umpan balik mengenai fungsi sumber daya manusia kepada manajer operasi dan spesialis sumber daya manusia. Terima kasih.